Maaf saya mengganggu waktu Ibu saat ini. Ya, Om Swastiastu, Rina. Bagaimana kabarmu hari ini? Oh ya, kamu kemarin dapat menghubungi Ibu bahwa kamu ingin menyampaikan sesuatu hari ini? Kabar saya baik, Bu. Ya, benar, Bu. Saya harap Ibu tidak keberatan jika saya ingin menyampaikan sesuatu ke Ibu. Hmm, tentu saja tidak, Rina. Nah, sekarang Ibu ingin tahu tujuan yang ingin kamu harapkan dari apa penyampaian ini gimana? Apakah kamu tahu alasan kamu dipanggil ke sini? Jadi begini, Bu. Ini tentang pengumuman lomba bahasa Inggris tingkat kabupaten yang ada di Mading. Saya punya keinginan untuk mengikutinya, tapi saya tidak percaya diri. Nah, melalui kesempatan kali ini, saya ingin menemukan solusi atas masalah yang saya hadapi sekarang. Oh, begitu. Bagaimana? Apakah kamu sudah mendaftar? Ibu ingin kamu mencobanya, Nak. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu karena sudah mau membicarakan hal ini. Terus terang, saya memang butuh seseorang untuk membahas masalah ini, Bu. Wah, pas sekali kalau begitu ya. Nah, coba ceritakan apa yang menjadi keresahan kamu tentang lomba video bahasa Inggris itu. Sebenarnya, saya belum mendaftarkan diri saya untuk mengikuti lomba pidato tersebut, Bu. Jadi kamu belum mendaftar untuk lomba itu? Apa ada kendala yang kamu temui sehingga kamu tidak bisa mendaftar sebagai peserta lomba? Belum, Bu. Sebenarnya tidak ada kendala mengenai pendaftaran lombanya, Bu. Saya sudah membaca semua persyaratan dengan cermat. Hanya saja, saya ragu untuk mengikuti lomba tersebut, Bu. Oh, begitu. Hmm, coba ceritakan, apa sih yang menjadi keraguan kamu? Sebenarnya, saya ingin sekali ikut lomba pidato bahasa Inggris itu. Apalagi menjadi perwakilan sekolah mengikuti lomba di tingkat kabupaten. Saya bangga jika nanti bisa mengharumkan nama sekolah kita, Bu. Tapi, bagaimana jika saya gagal, Bu? Pasti nanti banyak orang yang saya kecewakan. Jadi, Ibu bisa simpulkan, kamu belum mendaftar karena kamu masih ragu mengikuti lomba tersebut. Kamu takut nanti mengalami kegagalan dan dapat mengecewakan semua orang. Benar begitu? Benar, Bu. Saya khawatir jika saya tidak mendapat juara. Karena menurut saya, kemampuan saya itu berbicara bahasa Inggris masih kurang. Dan pasti di perlombaan itu banyak peserta lain yang lebih bagus dari saya. Oh, jadi itu masalahnya. Kalau begitu, Ibu ingin bertanya, apakah kamu pernah mendapat nilai 60 pada pelajaran bahasa Inggris, terutama keterampilan speaking? Tidak pernah, Bu. Seperti yang Ibu tahu, nilai saya selalu bagus untuk mata pelajaran bahasa Inggris. Tidak hanya berbicara, saya mampu menulis dalam bahasa Inggris dengan baik. Bahkan saya sering mendapat pujian dari Ibu sendiri, Bu Wahyu, dan teman-teman di kelas. Saya menerka-nerka apakah kemampuan saya itu sudah cukup untuk mengikuti lomba dan menjadi juara. Rina, sekarang Ibu mau bertanya pada kamu. Apakah perlombaan itu hanya tentang menjadi juara saja? Menurut saya, perlombaan itu pasti ada yang menang dan kalah. Hal itu sudah biasa kan, Bu? Yang penting kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Bukan begitu, Bu? Ya, tepat sekali itu. Hal yang wajar jika ada yang lebih bagus, ada yang lebih baik, kan namanya saja perlombaan. Dan perlombaan itu tujuannya bukan hanya untuk menjadi juara saja, melainkan juga untuk membantu mengenali potensi pada diri kamu dan juga menambah pengalaman sejauh mana kemampuan kamu yang sudah kamu miliki.
dan nanti bisa dijadikan sebagai motivasi untuk lebih baik lagi ke depannya. Yang utama adalah rasa percaya diri kepada kemampuan diri sendiri. Oh, begitu ya, Bu. Saya akan berusaha untuk menumbuhkan rasa percaya diri saya. Nah, sekarang apa rencana kamu selanjutnya? Rencana saya akan mengumpulkan formulir pendaftaran ke Bu Wahyu sebagai bukti keikutsertaan saya menjadi peserta lomba pidato bahasa Inggris. Ya, bagus itu. Lalu ada hal lain lagi yang ingin kamu lakukan? Nah, ketika saya mengumpulkan formulirnya kepada Bu Wahyu, saya akan bertanya tentang kiat-kiat untuk berpidato bahasa Inggris yang baik dan benar, dan meminta Bu Wahyu untuk membantu saya berlatih agar saya bisa lebih percaya diri. Selain itu, saya akan banyak berlatih dengan menonton video-video pidato bahasa Inggris untuk melatih kosakata saya, gestur tubuh, dan mimik wajah ketika berpidato. Sehingga saat lomba tiba, saya sudah memiliki persiapan yang baik. Begitu, Bu. Wah, mantap sekali idenya. Ternyata sudah terencana dengan bagus itu. Ibu memberikan dukungan sepenuhnya itu, Rina. Nah, sekarang bagaimana menunjukkan komitmen atau kesungguhan kamu terhadap rencana aksi itu? Begini, Bu, selain meminta bantuan Bu Wahyu sebagai guru bahasa Inggris, saya akan berlatih berpidato di depan kelas selama jam istirahat sehingga teman-teman dapat melihat saya. Dengan begitu, saya rasa percaya diri saya dapat terbentuk. Nah, bagus sekali tuh Rina. Ibu merasa benar-benar sependapat tuh dengan kamu. Nah, setelah berbincang-bincang dengan masalah ini, apa yang bisa kamu rasakan sekarang? Sejujurnya, saya resah beberapa hari ini karena selalu kepikiran. Saya ingin ikut lomba, tapi saya tidak percaya diri. Belajar, saya jadi agak sedikit terganggu juga. Tapi setelah menceritakan kepada ibu, pikiran saya jadi terasa lebih ringan. Saya tidak merasa cemas lagi, Bu. Ya, syukurlah kalau begitu, Rin. Ibu sangat senang mendengarnya. Ingat, kalah dan menang bukanlah masalah. Itu bukan tujuan utama yang penting. Ya, tunjukkan kemampuan yang kamu miliki dengan penuh percaya diri. Ya, dan tentunya jadikan lomba ini sebagai ajang untuk menimba pengalaman untuk bisa dijadikan pijakan atau pedoman selanjutnya. Baik, Bu. Terima kasih ya, Bu, sudah mau mendengarkan saya. Ya, sama-sama Rina. Ibu doakan semoga sukses dan good luck Rina. Siap, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Baiklah, umpan balik yang bisa saya berikan sebagai pengamat yakni dimulai dari tujuan, di mana tujuannya sudah bisa dirumuskan dengan jelas. Coach sudah mampu menstimulasi apa maksud atau tujuan dari coaching, menyampaikan permasalahan, dan coach juga sudah mampu mengungkapkan maksud atau tujuan perbincangan tersebut dengan jelas. Kemudian pada tahap identifikasi, coach juga sudah mampu merangsang coachee untuk menyampaikan tanggapan-tanggapan dengan lancar melalui pertanyaan-pertanyaan terbuka dan efektif. Dengan demikian, coachee bisa menggali dan mengeksplor potensi dan kemampuannya dalam berkomunikasi. Selanjutnya, dalam hal penyampaian rencana aksi, coach juga sudah mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mendorong coachee untuk mengambil keputusan mandiri. Coachee mampu memberikan jawaban-jawaban yang bersifat spesifik. Coachee akhirnya bisa menggali sendiri potensi atau ide-idenya hingga muncul ide yang menjadi solusi dari permasalahannya. Terakhir, pada tahap tanggung jawab, coach juga sudah mampu mengunggah coachee
untuk membangun komitmen atau tanggung jawab terhadap rencana aksi yang akan dilakukan. Nah, coach juga sudah mampu menyampaikan komitmennya agar rencana aksinya tersebut bisa tercapai dengan baik dan lancar. Nah, seperti itu tanggapan dari saya. Terima kasih. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya, Bu? Selamat pagi, Wahyu. Ibu baik-baik saja. Bagaimana kabar kamu, Nak? Sepertinya kamu mau mendiskusikan sesuatu dengan Ibu. Baik juga, Bu. Tebakan Ibu benar. Saya ingin mendiskusikan sesuatu dengan Ibu. Mohon maaf jika saya sudah mengganggu waktu Ibu. Tidak apa-apa kok, Wahyu. Apa yang Ibu bisa bantu, Nak? Saya bimbang, Bu, untuk membicarakan ini, tapi saya ingin sekali ada yang ingin mendengarkan curhatan saya, Bu. Coba kamu ceritakan apa masalah yang kamu sedang hadapi, hingga wajah kamu tampak murung begitu. Apa yang kamu inginkan dari pembicaraan kita hari ini? Saya hanya ingin menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi sekarang, Bu. Baik kalau begitu. Jadi sebenarnya apa yang kamu rasakan saat ini, Nak? Jadi seperti ini, Bu. Saya merasa tidak nyaman dengan salah satu mata pelajaran, Bu. Oh, tidak nyaman ya? Apa yang membuat kamu merasa tidak nyaman? Coba deh ceritakan sama Ibu. Saya suka dengan pelajaran tersebut, tapi guru mata pelajaran itu membuka les privat dan hampir semua teman-teman saya di kelas ikut les, Bu. Saya rasa saya dan hanya beberapa teman saja yang nggak ikut les, Bu. Begitu. Lalu kenapa hal tersebut membuat kamu merasa tidak nyaman, Nak? Ketika belajar di kelas, guru tersebut sering mencibir dan menyinggung siswa-siswa yang tidak ikut les, Bu. Jadi saya kan merasa tersinggung dan baper lah, Bu. Saya terbawa perasaan terus. Suatu saat ketika membuat tugas, nilai anak-anak yang ikut les itu mendapat nilai 90, sementara saya hanya mendapat nilai 80. Padahal saya tidak kalah bagus loh jawabannya dengan mereka. Saya merasa guru itu memperlakukan saya dan juga teman-temannya nggak adil karena nggak ikut les. Terus apa yang bisa saya lakukan, Bu? Wah, jadi seperti itu loh ya masalahnya. Karena kamu merasa tersindir dan merasa diperlakukan tidak adil, jadi kamu merasa tidak nyaman, begitu? Apa kamu yakin guru tersebut sedang menyindir kamu? Iya, Bu. Karena seringkali ketika pembelajaran di kelas itu guru tersebut mengatakan bahwa belajar itu tidak cukup di kelas saja, tapi juga bisa belajar tambahan di luar kelas atau di luar jam sekolah agar kita lebih paham dan mengerti terhadap pelajaran tersebut. Nah, ungkapan tersebut saya merasa ungkapan itu ditujukan kepada saya karena saya tidak ikut les. Nah, inilah yang membuat saya merasa tidak nyaman, Bu, dan juga malu terhadap guru tersebut. Tapi meskipun tidak les, saya bisa kok, Bu, mengikuti pelajaran tersebut dengan baik lagi. Begitu. Boleh Ibu tahu apa alasan kamu tidak ikut les privat guru tersebut, Nak? Sebenarnya saya ingin sekali, Bu, ikut les tersebut karena saya suka dengan pelajarannya, tapi karena keterbatasan biaya dan waktu saya nggak bisa. Ibu saya hanya bekerja menjadi pedagang sayur di pasar dan bapak saya juga seorang kuli bangunan. Saya ini bersaudara 5. Jadi saya yang pertama, saya anak tertua, adik-adik saya masih bersekolah. Jadi saya memutuskan untuk mencari pekerjaan untuk membantu orang tua saya.
Saya ini menjadi pelayan toko di sebuah warung atau di sebuah toko di desa saya, Bu. Saya bekerja setelah pulang sekolah, makanya saya tidak bisa ikut. Malam harinya baru saya bisa belajar, Bu. Saya hanya untuk mencari bekal sekolah dan juga untuk bekal adik-adik saya, Bu. Makanya saya tidak bisa ikut les. Wah, ternyata kamu anak berbakti di usia sekolah. Kamu sudah bisa bantu orang tua mencari uang. Ibu salut dan bangga dengan kamu. Selain mencari penghasilan untuk kamu juga peduli dengan adik-adik kamu. Dan satu hal lagi, kamu bisa bertanggung jawab sebagai seorang siswa, yaitu belajar. Nah, sekarang kembali pada permasalahan kamu. Menurut Ibu, ini hanya masalah kesalahpahaman saja, ya. Nah, hal apa yang sudah kamu lakukan untuk mengatasi masalah ini, Nak? Saya hanya bisa cerita dengan ibu. Jika saya bercerita dengan guru tersebut, saya takut nilai-nilai saya terpengaruh. Tapi jika saya diam saja, saya merasa saya tidak diperlakukan dengan adil. Dan saya tidak nyaman belajar di kelas. Ya, Ibu paham maksud kamu. Menurut Ibu, apa yang dikatakan guru itu ada benarnya. Selain di sekolah, tidak ada kok salahnya kita menambah pengetahuan kita di tempat lain. Jika dirasa itu belum bisa dipahami. Boleh saja kita belajar di luar jam sekolah seperti ikut les misalnya. Bukankah itu hal yang bagus juga? Tapi jika tidak bisa ikut les juga tidak apa-apa kok. Masih ada sumber belajar lainnya yang dapat membantu kita belajar di luar jam pelajaran sekolah. Iya sih Bu, benar juga guru tersebut jika belajar tidak hanya di kelas, tapi juga di luar jam pelajaran di sekolah itu sangat perlu agar kami bisa rajin belajar dan tidak hanya di sekolah. Nah, kalimat itulah yang bisa memotivasi saya, tapi sekaligus juga membuat saya merasa tidak nyaman karena saya berpikir ungkapan tersebut ditujukan kepada saya yang tidak mengikuti les privat. Apakah mungkin itu hanya perasaan saya saja yang sensitif ya, Bu? Ya, bisa dibilang seperti itu. Jadi, jika boleh Ibu simpulkan, kamu merasa tidak nyaman ketika pembelajaran karena kamu merasa selalu disindir oleh guru tersebut. Karena kamu tidak ikut les privatnya. Sehingga hal tersebut mempengaruhi nilai kamu. Padahal maksud guru itu hanyalah memberikan motivasi untuk murid lainnya. Bukankah seperti itu? Ya, begitulah, Bu. Tapi untuk masalah ini, saya merasa jawaban dari pertanyaan atau tugas yang diberikan itu merasa benar, Bu. Tapi kenapa ya gurunya itu memberikan nilai kepada saya itu 80? Saya kan jadi berprasangka buruk, Bu, pada guru tersebut. Jangan-jangan karena saya nggak ikut les, nilai saya jadi kecil. Apakah kamu pernah bertanya langsung kepada guru tersebut tentang nilai kamu, Nak? Belum, Bu. Saya nggak berani, Bu. Nah, kalau itu masalah nilai kamu bisa bertanya rubrik penilaian yang digunakan oleh guru tersebut. Jadi, dalam rubrik penilaian guru tersebut ada beberapa kriteria-kriteria yang dijadikan acuan untuk memberikan nilai. Sebagai tambahan informasi ya, Nak, guru tersebut tidak sembarangan kok memberikan nilai. Jadi, ada acuannya. Oh, begitu ya, Bu. Saya rasa saya baru tahu itu ya jawaban siswa itu menggunakan rubrik penilaian. Saya pikir cukup dengan menjawab benar saja sudah cukup. Nah, sekarang apa rencana kamu selanjutnya? Rencananya setelah pelajaran nanti, saya mau menemui guru tersebut dan menanyakan hal seperti yang Ibu sampaikan tadi, ya tentang acuan nilai itu, agar saya tahu tentang nilai yang saya peroleh. Ibu setuju dengan ide kamu. Lalu, apa ada hal lainnya yang ingin kamu lakukan, Nak? Mungkin
Saya juga akan bercerita tentang keadaan saya, Bu, yang tidak bisa ikut les, seperti yang saya ceritakan tadi. Dengan begitu, mungkin guru tersebut bisa mengerti dan memahami apa yang saya alami sekarang, Bu. Tepat sekali. Ibu juga rasa seperti itu. Dan Ibu sangat mendukung rencana kamu ini. Untuk pembelajaran di kelas bagaimana? Apa yang akan kamu lakukan? Untuk pembelajaran di kelas, em, saya sudah berusaha, Bu. Saya berusaha dengan baik untuk mengikutinya dan menganggap apa yang diucapkan oleh guru tersebut merupakan kalimat yang memotivasi saya agar mau belajar lebih rajin lagi, Bu. Wah, bagus sekali. Ibu setuju dengan pemikiran kamu. Lalu sebagai bentuk komitmen kamu terhadap rencana kamu itu apa? Ya, karena Ibu sebagai wali kelas saya, eh, mungkin Ibu nanti bisa mengontrol atau mengawasi saya ketika pembelajaran di kelas. Jika ada hal yang perlu saya perbaiki, ya saya bisa bertanya langsung kepada Ibu. Baiklah Wahyu, kalau begitu, Ibu akan membantu kamu nak, sebisa Ibu. Nah, bagaimana perasaan kamu sekarang? Apakah sudah lega? Ya, saya sudah merasa lega, Bu, dan bisa tersenyum kembali. Terima kasih, Bu, sebelumnya sudah mau mendengarkan cerita saya. Sama-sama Wahyu. Ibu juga senang menemukan solusi dari masalah yang kamu hadapi. Semangat ya nak ya. Ya, Bu, semangat, Bu. Terima kasih sebelumnya, Bu. Iya, sama-sama. Iya, baiklah, saya di sini sebagai pengamat dari kucing yang dilakukan. Kucing yang dilakukan sudah bagus, ekspresif, dan bersemangat. Nah, dan terlihat juga di sana sudah menggunakan teknik tirta. Jadi dari segi tujuan dapat saya lihat di sana sudah disampaikan secara gamblang oleh Kuci bahwa dia ingin menemukan solusi dari situasi yang sedang dihadapi. Kemudian dari identifikasi saya simak bahwa coach terlihat memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi Kuci, di mana Kuci di sini adalah Wahyu. Kemudian di rencana aksi, coach memberikan pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi Kuci dalam menyelesaikan permasalahannya. Nah, selanjutnya terlihat juga Kuci akan melakukan aksinya dengan menanyakan acuan penilaian yang dilakukan. Nah, di tanggung jawab terlihat coach memberikan pertanyaan dan umpan balik juga kepada Kuci yang selanjutnya membuat Kuci bisa berkomitmen untuk mengikuti pembelajaran dengan baik dengan menganggap bahwa apa yang diucapkan oleh gurunya adalah kalimat motivasi agar dia rajin belajar. Nah, seperti itu dari saya. Selamat siang Bu Hita. Bu Ari, selamat siang Bu. Kenapa wajah Bu Ari kelihatan murung begitu? Iya nih Bu Hita, sebelumnya saya mohon maaf jika mengganggu waktunya ya Bu. Ya, tidak apa-apa kok Bu. Bagaimana? Ada yang bisa saya bantu? Begini Bu, saya perlu seseorang yang bisa mendengarkan keluh kesah saya. Apa Bu Hita bersedia membantu saya? Tentu saja Bu Ari. Jadi, apa nih yang bisa saya bantu? Dan apa yang Bu Ari harapkan dari pembicaraan kita ini? Sebenarnya saya hanya ingin menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi ini. Apa sih masalahnya Bu Ari? Coba Bu Ari ceritakan.
Dan apa masalah yang membuat Bu Ari menjadi resah dan murung seperti ini? Bu Hita ingat tidak? Kemarin saya kan supervisi nih di kelas. Nah, saat supervisi itu, Bu Hita tahu tidak? Saya mendapat teguran nih dari pengawas. Oh, kok bisa, Bu? Coba ceritakan alasan Bu Ari bisa mendapat teguran dari pengawas. Menurut saya sih sebenarnya masalah itu hal sepele. Terus, kok bisa sampai mendapat teguran, Bu Ari? Nah, jadi begini ceritanya Bu Ita. Ketika supervisi kemarin itu, saya mendapatkan kritikan dari pengawas sekolah. Pengawas mengkritik cara mengajar saya yang tidak menggunakan buku teks. Menurut beliau, mengajar itu katanya harus menggunakan buku teks. Oh, begitu. Terus, bagaimana respon Bu Ari setelah mendapat teguran seperti itu dari pengawas? Ya, saya jelaskan kepada beliau bahwa selama ini saya hanya mengajar itu, saya menggunakan berbagai sumber belajar lainnya. Sumber belajar kan tidak hanya dari buku teks saja ya kan? Bisa juga menggunakan sumber belajar lainnya seperti internet, buku-buku di perpustakaan. Yang penting sudah mengacu pada kurikulum ya kan? Namun setelah mendengarkan penjelasan saya itu, sepertinya dia jadi tersinggung. Oh, jadi masalahnya begitu. Nah, sekarang saya mau bertanya sama Bu Ari. Selama ini, apa saja yang sudah Bu Ari lakukan dalam proses mengajar di kelas? Apa alasan Bu Ari tidak menggunakan buku teks? Seperti yang sudah saya ceritakan tadi, saya menggunakan berbagai sumber belajar. Saya menggunakan media pembelajaran yang saya kembangkan sendiri. Saya menggunakan informasi dari internet, buku-buku di perpustakaan, dan lain sebagainya. Untuk buku teks, saya memang jarang menggunakannya. Karena menurut saya, tanpa buku teks pun anak-anak bisa kok mengikuti pembelajaran saya dengan baik. Selain itu, saya terkadang mengajak anak-anak untuk melihat tayangan video dari YouTube. Atau saya mengajak anak-anak belajar di luar kelas. Misalnya ketika menghitung luas bangun datar, saya suruh anak-anak praktek langsung menghitung luas lapangan basket sekolah kita. Hanya begitu saja. Anak-anak juga antusias dan termotivasi untuk mengikuti pembelajaran saya. Yang penting kan sudah mengacu pada kurikulum. Bukankah begitu sudah cukup ya Bu Ita? Wah, sebenarnya apa yang dilakukan Bu Ari sudah bagus. Lalu, bagaimana hasil belajar siswa ketika Bu Ari menggunakan sumber belajar itu? Seperti yang kita ketahui kan, karakter siswa itu berbeda-beda. Jadi, gaya belajarnya pun berbeda-beda. Oh iya ya Bu Ita. Kenapa saya tidak terpikirkan hal itu ya? Selama ini sebenarnya masih ada sih beberapa anak yang masih belajarnya kurang maksimal. Nah, itulah Bu Ari, pentingnya menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dalam proses belajar mengajar, mungkin harapan pengawas kemarin itu ya seperti itu. Bu Ari menggunakan buku teks juga. Setelah saya pikir-pikir ada benarnya juga ya Bu Ita yang Ibu Ita katakan. Nah, setelah Bu Ari bercerita, bagaimana perasaan Bu Ari sekarang? Terus terang sih beberapa hari ini ya Bu, saya merasa kurang nyaman. Saya resah, tidur tidak enak, makan pun tak enak ketika kepikiran masalah ini terus. Sampai-sampai pekerjaan di rumah pun ikut terbengkalai. Banyak sekali ya Bu. Lalu apa yang membuat Bu Ari merasa tidak nyaman dan resah? Nah, itu dia Bu Rita. Sebenarnya yang membuat saya resah itu
karena pengawas sekolah menyampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah kita. Saya khawatir nanti masalah ini akan menjadi bumerang bagi saya di kemudian hari. Apalagi saya sedang mengikuti pendidikan guru penggerak. Bagaimana kalau nantinya saya tidak mendapatkan dukungan dari kepala sekolah? Saya jadi kepikiran, Ibu Ita. Oh, begitu ya Bu Ari. Jadi, jika saya boleh simpulkan, jadi yang membuat Bu Ari murung dan tidak nyaman adalah saat supervisi kemarin itu ya. Karena Bu Ari tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar ketika pengawas mengingatkan Bu Ari. Kemudian Bu Ari berargumen yang membuat pengawas menjadi tersinggung. Lalu hal tersebut disampaikan pengawas kepada kepala sekolah. Nah, itu sebabnya Bu Ari merasa khawatir kan? Benar sekali, Bu Ita. Kira-kira saya akan dipanggil Bapak Kepala Sekolah ya tidak, Bu ya? Kalau menurut saya, sebelum itu terjadi, Bu Ari harus melakukan refleksi dan mempersiapkan diri. Seandainya sewaktu-waktu nanti Bu Ari dipanggil kepala sekolah, Bu Ari sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Mulai dari teguran pengawas pada saat supervisi kemarin, dan bagaimana Bu Ari menyampaikan argumen dari teguran tersebut. Jika tidak ada teguran dari kepala sekolah, ya syukur Bu Ari. Betul. Semoga saja ya begitu, Bu Ita. Ya, lantas dari apa yang sudah Bu Ari ceritakan, apa rencana Bu Ari selanjutnya? Saya rencananya sih akan menghadap pada Bapak Kepala Sekolah, menceritakan duduk permasalahannya dulu. Barangkali nanti Bapak Kepala Sekolah membantu memberikan solusi. Nah, lalu ada hal lain yang ingin Bu Ari lakukan? Saya akan mencoba menghadap juga kepada pengawas sekolah untuk meminta maaf sambil meminta informasi bagaimana sih langkah-langkah mengajar yang baik. Untuk kedepannya saya juga akan menggunakan buku teks sebagai sumber belajar ketika proses belajar dan mengajar di kelas. Nah, saya setuju dengan ide Bu Ari. Menurut saya, langkah yang akan Bu Ari ambil itu sudah tepat. Puji syukur ya Bu Hita, saya sudah merasa agak lega. Jujur saja, saya agak was-was dengan permasalahan ini. Lagi masalah ini berkaitan langsung nih dengan atasan. Saya takut jadi masalah besar di kemudian hari. Ya, syukurlah jika Bu Ari sudah lega. Lalu dari rencana tadi, komitmen apa yang Bu Ari lakukan untuk menjalankan rencana itu ke depannya? Kalau untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar, saya akan tetap mengacu pada kurikulum dan aturan-aturan yang ada, serta mengikuti arahan-arahan yang pengawas berikan, terutama tentang penggunaan buku teks. Lalu, dukungan apa yang dibutuhkan oleh Bu Ari untuk menjalankan komitmen tersebut? Mungkin nantinya saya akan meminta bantuan Bu Sucita. Kebetulan sih Bu Sucita kan mengajar jenjang yang sama dengan saya. Mungkin nanti kita bisa saling mengingatkan. Nah, ide itu yang bagus, Bu. Semoga masalah dapat segera diselesaikan ya, Bu. Sehingga Bu Ari bisa bekerja dengan suasana hati yang senang dan nyaman lagi. Serta tidak perlu was-was lagi. Terima kasih ya Bu Wita. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya ini. Sama-sama Bu Ari. Kita saling support satu sama lain ya. Baik. Baik, terima kasih kepada Bu Ari dan Bu Lapahita yang telah melakukan praktek coaching dengan baik dan cukup menantang ya. Berdasarkan hasil pengamatan saya, adapun umpan balik yang bisa saya berikan sebagai pengamat, yakni praktek coaching kali ini sudah sesuai dengan metode Tirta. Ya, jadi saya mulai aja analisis dari tujuannya.
di mana tujuannya ini sudah bisa diungkapkan dengan jelas oleh coach sendiri, yakni Bu Ari. Coach juga sudah mampu menstimulasi apa sih maksud atau tujuan dari coach menyampaikan permasalahannya, dan coach juga mampu mengungkapkan maksud dan tujuan perbincangan tersebut dengan jelas. Nah, pada tahap identifikasi, coach juga sudah mampu merangsang coach untuk menyampaikan tanggapan-tanggapan ya dengan lancar dan juga fasih melalui pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka dan reflektif. Nah, inilah yang mengakibatkan coach itu bisa menggali atau mengeksplor potensinya ya atau kemampuannya dalam hal berkomunikasi, menyampaikan apa yang menjadi keluh kesahnya. Selanjutnya pada bagian rencana aksi, coach sudah mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mendorong coach untuk mengambil keputusan mandiri. Ya, di sini coach mampu juga memberikan jawaban-jawaban yang bersifat spesifik. Dalam hal ini, coach atau Bu Ari sudah mampu memberikan rencana-rencana yang akan dilakukan untuk menanggapi permasalahan tersebut. Nah, coach akhirnya bisa menggali sendiri ya potensi atau ide-idenya hingga muncul ide yang akan menjadi bahan solusi atas permasalahannya. Nah, terakhir pada tahap tanggung jawab, coach juga sudah mampu ya berupaya untuk menggugah coach untuk membangun komitmen atau tanggung jawab bersama ya terhadap rencana aksi yang akan dilakukan. Nah, coach sudah menyampaikan komitmennya terhadap rencana aksi yang bisa dicapai ya, dan akhirnya bisa tercapai dengan baik dan lancar. Sekian yang bisa saya sampaikan sebagai pengamat, sebagai umpan balik pada praktek coaching kali ini. Terima kasih. Terima kasih. Wah, lama juga ini.